Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, puji dan bersyukur, mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah arwahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat nanti kita semua diangkut menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita mencoba mengkaji hadis Bulughul Maram ya Bu. Hadis yang ke-72. Lama Bu nggak ketemu, jadi ya apa Bu? Rada ngeblank gitu ya Bu. Ngeblank atau gimana ya? Ya nggak ngeblank lah Bu, tapi ingat-ingatnya. Kemarin yang kalau kita bahas fikihnya itu madhab Syafi'i udah sampai mana ya? Sampai ini sunnah, mandi sunnah ya? Mandi sunnah ya Bu. Sekarang kita begini masuk khuf ya, buang hajat dan sebagainya, udah dibahas kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa at-Talq bin Ali, dari Talq bin Ali. Qala, telah berkata, qala rajulun, telah berkata seorang laki-laki, masastu, aku memegang zakari kemaluanku. Au qala rajulu yamassu dzakarahu fi shalat, atau ia mengatakan bahwa seorang laki-laki menyentuh kemaluannya pada saat sholat. A'alaihil wudu, itu Bu pertanyaannya Bu, maka apakah dia wajib berwudu? A'alaihi, apakah atasku al-wudu'i wudu gitu, maksudnya kudu wudu dente gitu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala nabiyyu, maka bersabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, inama, sesungguhnya, huwa, dia, bada'atun minka, hanyalah sepotong daging dari tubuhmu, minka, darimu, dari tubuhmu. Akhraja, telah mengeluarkan hadis al-khamsatu, imam yang 5. Wa sahahahu, dan telah dianggap sahih Ibnu Hibban oleh Ibnu Hibban. Wa qala, dan berkata Ibnul Madini, huwa, hadis, ahsanu, lebih baik, min hadisi Busrata, dari hadis Busra. Jadi kalau kita baca hadis ini Bu, kalau baca hadis ini, yang menyentuh kemaluannya ketika sholat itu tidak usah wudu, tidak batal. Tapi kalau kita dulu bahas salah satu hal-hal yang membatalkan wudu adalah memegang kemaluan dengan batinnya telapak tangan. Jadi dengan ini apa? Dengan ini. Bukan dengan ini. Kalau dengan ini nggak batal, tapi dengan ini batal. Itu kalau madhab Imam Syafi'i. Coba kita perhatikan Bu, hadis yang selanjutnya. Wa an Busrata binti Safwan, dan diceritakan dari Busrah binti Safwan radhiyallahu, mudah-mudahan ridha Allah anha kepada Busrah. Ana
Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala telah bersabda, man barang siapa masa dzakarahu memegang kemaluannya fal yatawaddo maka hendaklah ia berwudu. Kalau ibu baca hadis ini pasti bingung, Bu. Yang satu tadi mengatakan apa, Bu? Yang kedua batal. Maka kemudian kita mengambil saja pendapat ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang mengerti tentang ilmu hadis. Ada yang mengatakan batal, ada yang tidak mengatakan batal. Tapi umumnya kalau di Indonesia pengikut madhab Syafi'i gitu, kalau orang berwudu kemudian memegang kemaluannya dengan batinnya telapak tangan itu batal. Batin itu ini, Bu, kalau begini nih nggak kelihatan itu batin. Kalau megangnya pakai ini nggak batal. Kalau kepegangnya pakai ini batal. Sekalipun ada kemaluan yang sudah terpotong ibu pegang begitu batal. Itu. Kalau di kitab yang satunya lagi itu, Bu. Itu. Perang ada kemaluan terpotong kemudian ibu pegang begitu, misalnya ada yang pegang pakai ini itu batal. Itu. Kemaluan anak juga batal kalau ibu sudah berwudu kemudian nyebokin anak pakai ini batal gitu. Itu kalau dalam madhab Imam Syafi'i begitu ya, Bu ya. Ya begitulah hadis, Bu. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu Allah anha kepada Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, man asobahu qai'un, man barang siapa, Bu, barang siapa asobahu khayun muntahu, barang siapa yang muntah, auro'afun atau orang yang mengeluarkan darah, mimisan, Bu, au madyun, au qalasun atau orang yang apa, Bu, mengeluarkan dahak, au madyun atau orang yang mengeluarkan mazi, ada mani, ada mazi, ada wazi, gitu, Bu ya. Kalau mani itu sperma, kalau mazi itu yang keluar karena kecapean, kalau wazi itu cairan bening yang keluar sebelum sperma keluar, itu wazi. Ada wazi, ada mazi, ada sperma atau mani begitu. Lah kalau ibu wudu, Bu ya. Ini fal yatawaddo, di sini suruh berwudu lagi. Summa liyani ala sholatihi, kemudian meneruskan ala sholatihi, sholatnya, Bu. Wa huwa fi dzalika la yatakallam. Namun selama ia tidak berbicara. Ini maksudnya begini, Bu. Lagi sholat ya, Bu. Lagi sholat ini berarti kan? Lagi sholat kemudian apa namanya? Mimisan atau muntah gitu. Lagi sholat kemudian mimisan atau muntah. Kalau menurut hadis ini ibu langsung wudu kemudian meneruskan sholatnya selama tidak berbicara, bercakap-cakap begitu. Tapi kalau di kita mah kalau muntah mah mau mungkin dituluykeun, Bu. Wow. Lah bagaimana hukum muntah? Ini hukum muntah, Bu. Kalau ibu makan bala-bala, kemudian yang keluar masih berupa bala-bala, maka tidak najis. Ya. Iya, Bu. Ini maksudnya bedakan antara najis jeung geuleuh. Ya, Bu. Ari geuleuh mah beda deui gitu.
Ini memang ngomong-ngomong memang fikih itu ya gimana ya Bu? Kalau fikih itu memang berat ya Bu. Karena fikih memang harus beda pendapat. Cek iya ente, cek iya. Ya, gitu kan? Nah, cek mazhab yang lain kalau bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan muhrim batal, kata mazhab ini tidak apa-apa. Kata satu lagi, kalau bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan muhrim ada nafsu, ada rasa, ada sel baru batal. Itu kan macam-macam ya, namanya juga fikih. Kayak begini aja Bu, kalau engkau berwudu gitu kan, maka usaplah, basuhlah tanganmu sampai siku. Siku juga sama Bu. Yang namanya siku kan ini. Apakah di bawah siku, atau kapas siku, atau di atas siku? Itu juga ahli fikih berbeda pendapat. Ya wajar sajalah kalau urusan fikih berbeda pendapat ya Bu. Tekudu pasya gitu. Ya. Jadi kalau ibu makan bala-bala, muntah masih bala-bala, maka itu tidak najis Bu. Tidak najis. Gitu. Ya, belum berubah warna, rasa, dan bentuk ya Bu. Itu ya harus diterangin dong gimana. Kayak ibu muntah begitu, muntah habis ya karena kemerkaan gitu, lagi sholat Allahu Akbar muntah, ya bersihkan saja, nggak usah apa ke rumah kemudian ganti baju, nggak usah. Itu ya Bu. Lah kalau misalkan ibu sedang sholat kemudian mimisan atau apa muntah begitu, selama tidak ngomong, berdasarkan hadis ini apa katanya Bu? Wudu langsung sholat. Cuma ini hadis ini dhaif menurut Imam Ahmad, menurut Imam Ahmad dan lainnya. Maka hadis ini biasanya tidak dijadikan rujukan. Ya kalau ibu misalkan sholat muntah ya sudah batalin saja, kemudian terus wudu lagi. Iya. Apakah orang yang batal sholatnya otomatis batal wudunya? Tidak. Dengan Allahu Akbar begitu. Tuh. Ibu tertahan. Telepon. Halo, kar sholat. Nah, misalkan. Ya kalau ibu jawab kan kar sholat kan? Batal kan? Ya kalau batal ya berarti sholatnya diulang. Tapi wudu tidak usah wudu lagi, karena yang membatalkan itu membatalkan sholat, bukan membatalkan wudu. Tapi kalau ibu sedang sholat kemudian ada hal-hal yang membatalkan wudu, maka sholatnya batal. Allahu Akbar, ibu diam tapi hitut, iya kan? Hitut kan membatalkan wudu, maka ibu wajib wudu lagi kemudian mengulang sholatnya Bu. Ya Bu, jadi jangan disamakan begitu. Kalau batal, ya sesuatu yang membatalkan sholat itu belum tentu membatalkan wudu. Misalkan Allahu Akbar, tiba-tiba ayah kecoa Bu, gitu kan? Langsung gitu kan ya Bu? Nah gimana saya wudu lagi atau enggak? Enggak usah, teruskan saja sholatnya. Karena yang berkaitan dengan ibu bukan hal-hal yang membatalkan wudu, tapi yang membatalkan sholat. Jangan terus ngobrol tapi ya. Iya, jangan kayak gitu. Assalamualaikum. Kurang hiji. Kurang hiji ya. Begitu. Misalkan begitu ya Bu. Ya itu otomatis Bu ya. Lah bagaimana? Ini dari tadi Bu, ini apa hadisnya ini hadis dhaif begitu. Summa liyabni ala sholatihi wa huwa fi dzalika la yatakallam. Maka apa Bu? Meneruskan sisa sholatnya. Jadi kalau keluar apa tadi Bu? Muntah, mimisan, mengeluarkan dahak. Bu, dahak najis atau enggak? Enggak Bu, enggak najis. Dahak, air apa? Liur tidak najis. Tapi walaupun bukan najis kok, gitu. Ya Allah tuh, gelet gitu. Tapi maksudnya kalau ibu berdahak, mengeluarkan dahak itu tidak batal, tidak menjadi najis begitu. Kecuali cairan yang keluar dari perut.
Kalau keluar cairan yang keluar dari perut itu kan baunya juga beda, Bu. Beda dengan dahak. Gitu ya, Bu. Bisa bedain ya, Bu. Seperti tadilah baunya, apakah muntah itu najis? Tidak najis selama yang dimakan dengan yang dikeluarkan sama. Tapi walaupun tidak najis jangan dimakan lagi ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, kurang kerjaan itu, Bu ya. Allah Akbar ya, Bu. Jadi kalau mimisan kemudian apa tadi? Muntah. Ya, maksud takutnya ibu begini, maksudnya ibu bersin kemudian kena apa namanya? Lendir, kena dahak bajunya, kemudian ibu harus ini takut najis, dibersihkan lagi. Nggak usah dibersihkan karena dahak atau apa? Ingus atau apa namanya? Air liur itu tidak najis. Tapi tidak umum ya, Bu ya. Kalau kita mah. Kalau ada pertanyaan apakah muntah membatalkan wudu? Tidak. Kemarin kan sudah dibahas, Bu ya. Sudah belum, Bu? Udah, yang membatalkan wudu, Bu. Faslun nawaqidul wudu arba'atu. Kan kemarin ini saya ngambil kitab yang paling kecil saja. Perkara-perkara yang membatalkan wudu arba'atun ada 4. Kan udah, Bu, kemarin, Bu. Sudah kan, Bu? Yang pertama al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini minal kubuli au duburi. Rihun au ghairuhu ilal mani, itu kan. Yang pertama keluarnya sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Kan sudah, Bu. Kecuali sperma, begitu kan. Yang kedua zawalul akli binaumi au ghairihi, hilang akalnya. Ya, Bu. Karena tidur atau karena selainnya, kecuali orang yang tidur pantatnya nempel di lantai, ketutup gitu. Sebab apa? Atau di kursi. Sebab kalau orang ini bujurnya nempel di lantai atau di kursi, kalau hitut pasti matanya bentar. Gitu, Bu. Karasa maksudnya teh. Gitu. Iya, Bu. Beda kalau tidurnya begini melowos. Itu nggak kerasa, gitu. Ini pendapat para ulama ya, Bu. Jadi tidak ada kan muntah, Bu. Yang ketiga atilqa'u. Nih mazhab Syafi'i, Bu. Basyarati rajuli wa mar'atin kabiraini aznabiyaini min ghairi ha'il. Bertemunya kulit tanpa adanya penghalang, begitu ya. Penghalang. Jadi ketemu kulit dengan kulit begitu tanpa ada penghalang. Kalau misalkan ibu pakai baju, satunya nggak pakai baju, ada penghalang, itu namanya, Ibu. Satunya pakai baju, satunya nggak pakai baju, itu kan berarti tidak bertemuan kulit, tapi ada penghalang, begitu. Ketemu kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, begitu, tanpa adanya, ini kalau mazhab Syafi'i itu membatalkan wudu, begitu, Bu. Jadi nggak ada, kalau muntah berarti tidak batal wudunya. Kalau makan membatalkan wudu nggak, Bu? Nggak. Asalkan ibu habis makan nggak kumur-kumur juga nggak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu udah sepuh, giginya tinggal 2, begitu Allahu Akbar, begitu, takut masih ada yang nyelip. Kata ibu, lebar ya mah daging lah. Pas Allahu Akbar ditelan, batal sholatnya. Itu ya, Bu. Apalagi, Bu? Yang keempat tadi, Bu, memegang kemaluan anak Adam dengan batinnya telapak tangan. Dengan batin ya, Bu, dengan ini ya, batin itu disebut batin itu ini, Bu. Kalau begini itu nggak kelihatan. Berarti dengan ininya. Gitu, Bu. Kita terusin, Bu. Udah ya, Bu?
Berarti kalau ada yang bertanya apakah muntah membatalkan wudu, dalam madhab Syafi'i tidak membatalkan. Dalam madhab yang lain juga sama. Wa an Jabir bin Sumarah, dari Jabir bin Samurah, radhiyallahu mudah-mudahan ridha Allah anhuma, kepada Jabir dan Samurah. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, sa'ala bertanya an-nabiyya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ghanami, apakah aku harus berwudu setelah makan daging kambing? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta, jika engkau mau. Qala, maka bertanya lagi orang itu, atawaddau min luhumil ibil, apakah aku harus berwudu setelah memakan daging unta? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, iya. Akhraja, telah mengeluarkan hadis Muslimun, Imam Muslim. Ya, hadis ini kan Imam Muslim. Jadi ada yang berpendapat, satu yang pertama, Bu, kalau makan daging apa di sini? Kambing katanya jika engkau mau. Tapi ketika ditanya lagi, kalau saya makan daging unta apakah harus berwudu? Ya, begitu. Nah, maka kemudian ulama berbeda pendapat. Menurut madhab Syafi'i dan beberapa imam yang lain, makan itu tidak membatalkan wudu. In syi'ta, begitu. Tapi kalau ibu mau berwudu lagi, itu jauh lebih baik. Tapi tidak ada kewajiban secara hukum. Menurut sebagian ulama, terutama ulama Syafi'iyah, itu makan tidak membatalkan wudu, begitu. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah, qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa ghazala maitan, telah memandikan mayit, fal yahtazil, maka hendaklah dia mandi. Waman, dan barang siapa hamalahu, yang membawanya, membawa jenazah, fal yatawadda, maka hendaklah ia berwudu. Akhraja, telah mengeluarkan hadis Ahmadu, Imam Ahmad, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa hasanahu, dan hadis ini dianggap hadis hasan. Wa qala, dan berkata Ahmadu, Imam Ahmad, la yasihu fi hadhal babi syai'un, tak ada sesuatu pun yang sahih dalam bab ini. Jadi menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, nggak ada yang sahih dalam riwayat ini, gitu. Tapi kalau kita kemarin membaca kitabnya karangan Abu Suja, kitab fikih karangan Abu Suja, begitu, dalam madhab Imam Syafi'i, ada berapa, Bu, kemarin? Mandi sunnah, Bu, kemarin ada berapa, Bu? Masih ingat? Mandi sunnah, bukan sunnah mandi, Bu, mandi sunnah. Aduh, 17. Mandi sunnah, Bu, mandi sunnah. Masih ingat? Mandi sunnah, yang mandi sunnah, bukan sunnah mandi, mandi sunnah. Satu, sholat sunnah, mandi mau melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, mau melaksanakan sholat 2 hari raya, Idul Fitri sareng Idul Adha. Yang ketiga, mandi mau melaksanakan sholat sunnah istisqa. Yang keempat, gerhana matahari. Yang kelima, gerhana rembulan. Yang keenam, setelah memandikan jenazah. Yang ke-7, orang kafir yang masuk Islam. Sunnah ya, Bu, sunnah, nggak wajib ya, Bu. Yang
8. Orang gila. Yang ke 9. Orang ayan yang sembuh. Yang ke 10. Mandi mau melaksanakan, mau memakai baju ikhram. Terus yang ke-11 masuk kota Mekah. Yang ke berapa? 12 mau wukuf di Arafah. Yang ke-12 13 mau mabit di Musdalifah. 14 mau lempar jumroh. Yang ke berapa? 15 tawaf. 16 sa'i. 17 masuk ke kota Madinatul Rasul. Itu Bu, itu mandi sunnah gitu. Bukan sunnah mandi Bu. Mandi sunnah ada 17. Itu di kitab Takrib itu ya Bu, karangan Syekh Abu Suja. Kita terusin Bu. Wa an Abi Hurairah, diceritakan dari Abi Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tadi ya? Belum. Man barang siapa ghazala maitan, telah memandikan jenazah, fal yahtazil, maka hendaklah ia mandi. Kok udah diulang tadi? Udah nih kayaknya sudah. 77. Wa an Abdullah bin Abi Bakrin, dari Abdullah bin Abi Bakir. Abu Bakar, jadi Abdullah bin Umar. Rahimahu, mudah-mudahan Allah merahmati Allah. Ana fil kitabi, sesungguhnya disebutkan di dalam sebuah alladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn al-Hazmi, untuk Amr bin Hizam. Yang nulis bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bu. Maksudnya Rasulullah dituliskan oleh juru tulisnya begitu ya. Disebutkan isi surat yang ditulis, bukan ditulis maksudnya ya, yang menulis juru tulisnya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang ummi begitu. Alam yamassal Quran adalah mengenai keterangan tidak bolehnya menyentuh Al-Quran illa tahirun, kecuali orang yang suci. Makanya kemudian terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang satu mengatakan kalau nggak wudu nggak boleh nyentuh mushaf. Yang satunya walaupun nggak wudu asalkan suci boleh nyentuh mushaf. Mana yang diambil? Kalau ibu berkesempatan kondisinya longgar, luang, ya wudu dululah kalau mau menyentuh mushaf. Tujuannya apa? Litakdim, untuk menghormati kalamullah. Tapi kalau kondisinya darurat, mau wudu susah karena pengajiannya penuh sesak begitu, kata ustaznya harus bawa Quran, ibu sudah batal, ngambil pendapat yang boleh memegang mushaf tapi tidak ada niat untuk merendahkan mushaf begitu ya Bu. Litakdim sebetulnya Bu ya, begitu. Karena kita ngambil pendapat yang membolehkan memegang mushaf walaupun dalam kondisi tidak wudu gitu ya Bu. Tapi kalau kondisinya longgar, sempat, ya kita harus punya etika terhadap Al-Quran, etika membaca Al-Quran. Apa? Berwudu. Kedua, menghadap kiblat. 3, membacanya dengan khusyuk. Keempat, menangis atau pura-pura menangis. Boleh ngerti artinya. Mendengar arti mah lempeng, lempeng. Ya Bu ya, gitu. Saya kemarin waktu pulang ada ibu-ibu nanya begini.
Ustaz, saya udah tua, udah sepuh. Baca Quran juga belepotan, gitu. Kira-kira saya dapat pahala atau dapat dosa? Kan kata ustaz-ustaz kan kalau baca Quran nggak pakai tajwid kan dosa. Gitu. Saya pikir-pikir ini udah tua, baca Quran aja udah top markot tapi ya Bu. Saya bilang ibu dapat 2 pahala. 1 pahala baca Quran, yang kedua pahala belajar Al-Quran. Gitu. Itu gimana Ustadz pendapat yang baca Al-Quran tidak pakai tajwid itu dosa? Bagi yang mereka berkesempatan belajar tapi tidak menggunakan waktu untuk belajar. Ibu niatkan saja berlatih membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah karena sedang belajar membaca Al-Quran. Orang belajar kan salah Bu. Lester. Kalau sudah nggak belajar berarti pintar. Kalau belajar ya wajib salah namanya orang belajar. Makanya ibu, kita semua ini kehati-hatian saja. Belajar baca Quran, sin salah gitu. Kalau salah mudah diampuni oleh Allah. Namanya juga belajar. Ayat tuh Ustaz pengaruhnya. Ketika saya baca Quran walaupun terbatak-batak bari salah tajwidnya, ayat pengaruh nanti. Sedangkan tombol hati ayat 5 perkara nukah hiji maca Quran dan maknanya. Boro-boro abdi teh baca Quran ge belepotan komo bisa ngerti maknanya. Ayat pengaruh nanti Ustaz tidak diri abdi. Saya bilang pasti ada. Dulu ada kiai Bu, kedatangan santri sama kayak ibu tadi. Baca Quran tapi teu ngerti artinya. Kata Pak Kiai, santri udah sepuh lah, remaku remaja kolot begitu. Ini ada ember gede. Kebetulan di pondok Pak Kiai itu sampingnya ada sungai Bu. Coba kamu bawa keranjang tahu Bu keranjang? Keranjang yang terbuat dari anyaman bambu. Itu kan carang-carang ya Bu. Habis buat bawa tanah kan kotor Bu. Kata Kiai, santri, coba kamu bawa ranjang yang kotor ini ke sungai sana, kamu ambil air lewat pakai ranjang ini untuk ngisi untuk mengisi ember yang kosong ini. Kata santrinya, mau bisa tuh Pak ya, ini semuanya lakukan saja 10 kali saja. Akhirnya ranjang itu celupin ke sungai, bawa lagi ke sini. Kan 10 kali bolak-balik ada Bu yang terisi ini ember? Enggak. Tapi apa yang terjadi Bu? Keranjangnya bersih. Itu isyak namanya. Kecintaan kita kepada Al-Quran insya Allah akan bisa ada efeknya. Efeknya apa? Bisa membersihkan hati. Ya minimal kalau kita Bismillahirrahmanirrahim yang ngerti artinya benar Bu. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Orang maksiat aja dikasihi oleh Allah, tapi tidak disayang oleh Allah. Jadi intinya apa Bu? Sebarlah kasih sayang. Makanya orang-orang yang benar Bu, orang-orang yang memahami Al-Quran kemudian apa Bu? Mengerti artinya, mengamalkannya, ya memang betul kalau dia menjadi manusia yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masih ingat Bu berapa golongan yang dirindukan surga Bu? 4. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Sesungguhnya surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Ibu masih ingat Ingat ini mah. Orang yang tilawah Al-Quran, yang baca Quran. Tilawah itu apa? Orang yang baca Quran, ngerti artinya dan mengamalkannya. Jadi talil Quran. Jadi bukan hanya masuk surga Bu, tapi dirindukan surga itu. 4 Bu ya. 1 orang yang tilawah Al-Quran, jadi dia membaca, ngerti artinya dan mengamalkan isinya. Yang kedua, wahafidil lisan. Orang yang mampu menjaga lidahnya, lisannya.
Bu, hati-hati Bu, banyak orang yang muflis, banyak orang yang rugi nanti di akhirat gara-gara lisannya Bu, gara-gara lidahnya. Rasulullah SAW bersabda, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu siapa orang yang merugi nanti di akhirat? Ya, kata sahabat, orang yang gak punya duit dan sebagainya. Bukan itu. Orang yang bangkrut, orang yang rugi, muflis di akhirat itu orang yang datang dengan membawa pahala sholatnya, orang yang datang dengan membawa pahala saumnya, orang yang datang dengan membawa pahala zakatnya, orang yang datang dengan membawa bermacam-macam amal ibadahnya, tapi bangkrut Bu. Ketika ia datang dengan amal-amal yang banyak itu, datang juga orang-orang untuk menagih, menuntut dia. Ya Allah, jangan masukkan dia di surga ya Allah, karena mulutnya menyakiti hatiku ya Rasulullah. Ya Allah. Akhirnya apa? Pahala puasanya diberikan kepada orang yang disakiti. Jangan masukkan dia ke surga ya Allah. Dia telah mencemarkan nama baikku ya Allah dengan fitnah. Diambillah pahala zakatnya untuk menambal orang yang dicemarkan nama baiknya. Jangan kau masukkan surga ya Allah. Dia telah memakan hartaku ya Rasul, ya Allah. Diambillah pahala zakatnya untuk nambal makan harta orang lain. Datang lagi, pahalanya sudah habis Bu. Dosa orang yang bersangkutan ditimpakan kepada orang tadi. Itu orang muflis Bu. Rugi Bu. Maka kalau dipikir-pikir dosa kita itu yang banyak ya bukan kepada Allah sebetulnya mungkin Bu, tapi kepada manusia Bu. Sama manusia begitu. Kadang-kadang kita jalan begitu, nyakitin tetangga nggak kerasa. Kalau nggak kerasa mah nggak apa-apa. Yang salah itu kalau dihajar. Gitu. Jadi wahafizil lisan, orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Maka lisan ini salah satu organ tubuh yang paling pertama membusuk. Kenapa? Karena lisan ini banyak digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang tidak berfaedah daripada hal-hal yang berfaedah. Maka dikatakan diam adalah emas. As-samtu kadzahbi. Diam adalah emas. Maksudnya apa? Diam untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak baik. Sebab mulut ini Bu, kalau melihat sesuatu itu sulit diam Bu. Bener Bu. Lihat tetangga bawa mobil gitu, untuk tidak berkomentar itu susah. Kalau yang senang, alhamdulillah punya mobil, mudah-mudahan orang bisa ngiringan. Kalau yang sirik, pada mobil kredit, kan begitu kan? Segala dikomentarin Bu. Bener. Ada ibu-ibu pakai kerudung, begitu kerudungnya burik nong gitu ya. Apa namanya? Rame begitu, dikomentarin gitu. Lah itu diam adalah emas yang seperti itu Bu. Untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena begitu tadi. Orang itu untuk tidak berkomentar itu susah sekali. Lah berkata yang baik itu seperti perak. Kenapa berkata yang baik seperti perak? Ya karena berkata baik itu gampang Bu. Bu ayo Bu ikut ngaji, gampang. Bu ayo Bu sholat, gampang. Tapi diam untuk tidak mengomentari orang itu sulit Bu. Maka diam adalah emas. Maka orang-orang yang mampu menjaga lidahnya itu manusia-manusia salah satunya yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Ini pepatah Arab mengatakan selamatnya seseorang itu karena dia mampu jaga lidahnya. Yang ketiga, wa mud'ini ji'an. Orang yang suka memberi makan kepada yang kelaparan. Memberi makan kepada apa Bu? Yang kelaparan Bu. Makanya dalam Al-Quran kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'un wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil, ya Allah, fawailul lil musallin.
celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu Bu. Yang keberapa Bu? Yang keempat, washaimi fi sahri Ramadan. Orang yang sahur di bulan Ramadan. Orang yang sahur di bulan Ramadan, maka dia manusia-manusia yang dirindukan oleh surga. Ada berapa Bu? Ada 4. Jadi orang yang dirindukan surga itu ada 4. Yang pertama tadi apa? Baca Al-Quran. Yang kedua menjaga lisan. Yang ketiga memberi makan kepada yang lapar. Yang keempatnya orang yang sahur di bulan Ramadan. Ya Bu, kita terusin Bu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu, mudah-mudahan ridha Allah anha kepada Sayyidatina Aisyah. Qalat, berkata Sayyidatina Aisyah, kana Rasulullah, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhkurullaha, zikir, ala kulli ahyanihi, di setiap, jadi setiap saat selama beliau hidup itu beliau berzikir kepada Allah. Jadi selalu berzikir kepada Allah ala kulli ahyanihi, di setiap sepanjang hidupnya. Zikir Bu. Zikir naon Ustaz? Zikir naon wae? Afdal mana Ustaz? Subhanallah dengan Allahu Akbar sami wae lah Bu. Penting zikir. Ibu sukanya yang mana? Kalau ibu banding-bandingkan begitu nanti nggak mau zikir, tapi sukanya banding-bandingin gitu teh. Wah, cek Ustaz eta nu paling afdal mah zikir ieu. Ah, cek Ustaz ieu yang paling zikir mah nu alus mah ieu. Heueuh wae hayu debat wae tang alus-alus tapi tara di gitu. Ibu suka sholawat mangga? Sholawatan sallallahu alaihi Muhammad mangga. Ibu suka istighfar mangga? Astagfirullahaladzim. Ah, ieu mah pendek teuing hayang nu panjang. Astagfirullahaladzim, li wali-wali teh. Wah, kurang panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa. Wah, gitu misalkan. Ibu terserah Bu. Ibu zikir apa saja, penting zikir, ingat sama Allah. Gitu Bu ya. Ah, itu dicontohkan Bu Kanjeng Nabi zikir ieu mah. Insyaallah ada semua zikir Bu dicontohkan sama Kanjeng Nabi. Ibu kalau pingin contoh sama Kanjeng Nabi plek begitu ya. Terserah. Mau baca subhanallah sebelum tidur 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Maksud saya begini Bu, jangan hanya berdebat mana yang zikir paling afdol tapi nggak dijalanin. Atas Bu. Ibu yakinnya yang mana? Ustaz, saya yakinnya yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Mangga jalanin gitu Bu. Ibu sukanya yang mana? Saya sukanya astagfirullahaladzim 100 kali. Mangga, astagfirullahaladzim, mangga. Saya sukanya ini la ilaha illallah, katanya Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saya sukanya baca la ilaha illallah. Mangga gitu Bu. Atas ya Bu. Maksud saya jangan berdebat zikir mana yang paling utama, jangan begitu. Cek ustaz iya, cek ustaz itu ibu bingung akhirnya. Tung nanti gitu, maksud saya begitu, jangan. Zikir. Zikrullah zikran katsiran, mengingat Allah yang banyak. Afdhalul dzikri afdhalul dzikri apa? Afdhalul dzikri la ilaha illallah, itu ba'da Quran. Jadi zikir paling bagus itu yang membaca Al-Quran. Ya Bu, jadi baca Quran. Ibu baca Quran itu zikir yang paling afdhal. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Bihi, bacalah Al-Quran, makanya dia akan datang pada hari kiamat dan menjadi apa? Syafaat. Baca Quran Bu. Bukan saya udah bahas Bu dulu Bu, 7 sunnah harian begitu, sudah kan ya? Dan itu ibu lakukan di bulan Ramadan. 1, masih ingat apa Bu? 7 amalan harian. Ini saya ulang-ulang mau ketemu. Tidak masuk. 1, istighfar. Ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah mi'ata marra kullu yaumin. Hai manusia,
bertobatlah kepada Allah, karena aku bertobat kepada Allah membaca istighfar sehari semalam 100 kali. Kan ibu kemarin waktu bulan Ramadan beristighfar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Tak itu tiap hari terus. Nah setelah Ramadan ya sama bu, baca istighfar 100 kali. Istighfarnya kumaha Ustaz? Mangga bade astagfirullahaladzim, mangga astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, mangga astagfirullahaladzim liwali walidayya, mangga Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, mangga. Berapa kali? 100 kali. Berapa bu? Ya salah wajib ya bu, bukan wajib ini ya, sunnah. Ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulla yaum. 100 kali. Fadilahnya ibu udah hafal lah gitu. Cerita siapa? Penjual roti yang ingin bertemu dengan Imam Ahmad sudah tahu ibu. Yang kedua apa bu? Baca Quran. Baca Quran bu. Rasulullah itu kalau menjelang subuh ada yang mengatakan selalu baca Quran itu 100 ayat, ada yang mengatakan 50 ayat, kurang lebih sejuz. Maka kemudian ada program one day one juz, 1 hari 1 juz. Mana yang baik? 1 hari 1 juz atau 1 hari 1 huruf? Ya 1 juz kalau mampu. Ya karena gitu. Ibu, bu, baca Quran. Apaan bacanya? Terserah ibu. Bagusnya aman, bagusnya sebelum ibu beraktivitas. Jadi sebelum WA, sebelum ibu baca WA, gitu kan? Sebelum ibu nonton TV, sebelum berita-berita masuk dalam otak kita sudah dibentengin dengan bacaan Quran. Itu ya bu. Jadi apa bu? Yang pertama? Istighfar. Bu, ibu pilih ya bu. Maksud saya begini bu, ibu pilih yang mudah-mudahan ini menjadi amalan andalan ibu ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didawamkan. Adwamu hawa in qala. Yang dicintai oleh Allah itu bukan yang gitu Ramadan. Baca Quran 5 juz sehari sampai suaranya hilang, gitu kan? Badai ke mana ibu? Baca bu. Nah ibu suara itu ayat baca Quran sampai hilang suaranya. Tapi selanjutnya nggak baca. Sampai Rasulullah bersabda itu dalam hadisnya, kamu jangan seperti fulan. Dia melakukan qiyamul lail semalam penuh, tetapi setelahnya tidak melakukan. Kata Rasulullah, adwamu hawa in qala. Sedikit tetapi terus. Ibu ngambil lagi, saya istighfar mah gampang Ustaz. Kapan bacanya? Bebas kapan saja. Asal tong di WC. Di WC juga boleh, asal di hati, tong dijagerkan. Baru astagfirullahaladzim, astagfirullah, tersopan. Ya. Gampang istighfar ya bu ya, 100 kali. Ibu bari masak, bari astagfirullahaladzim. Pokoknya ya seusia kita lah bu lah. Kita, ibu mungkin ya. Kalau saya kan masih muda, masih apa namanya balita di bawah 50 tahun gitu ya. Banyak-banyak zikir bu, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena begitu jelas, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah mi'atan marrah kulla yamin. Hai manusia, bertobatlah kepada Allah, karena sehari semalam aku bertobat baca istighfar itu 100 kali. Ada ibu-ibu yang nanya, memang Rasulullah banyak dosa Ustaz? Rasulullah itu nggak punya dosa ya bu, tapi baca istighfar 100 kali. Maka kemudian Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi kan sudah saya terangkan dulu, membagi tingkatan dosa, taubat itu aja 3. Ada yang bertobat karena dosa, ada yang bertobat karena malu kepada Allah, ada yang bertobat karena ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taibun, munibun, tawabun. Itu modal lewat lah bu. Nggak saya terangin lagi, nanti ibu bosan. Yang kedua apa tadi ibu? Baca. Ibu di bulan Ramadan baca Quran nggak bu? Baca. Istighfar tuh bu tadi. Istighfar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Baca istighfar itu.
Setelah Ramadan masih istighfar tuh Bu? Iya. Alhamdulillah. Sambil nih Pak. 100 kali Bu? 3 kali habis sholat. Alhamdulillah masih. Nah ini yang Ibu dawam, mudah-mudahan bisa didawam 100 kali. Kapan saja pokoknya 100 kali. Berapa dalam waktu? Sehari. Ngambilnya hadis yang 100 ya Bu ya. Ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah mi'atan marrah kula yaumin. Hai manusia, bertobatlah kepada Allah karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah sehari semalam 100 kali. Maka kita ambil istighfar sehari semalam 100 kali di luar sholat. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga qiyamul lail. Kalau di Ramadan mungkin namanya qiyamul Ramadan. Kalau di kita ya di luar Ramadan namanya qiyamul lail. Tahajud. Wae berdebat begitu. Tahajud pingin ngomongnya sunnah rasul di tahajud teh. Hese susah. Yang sana, yang sini mah insyaallah. Sami. Kalau memang husnudzon kalau ibu-ibu di atas 50 pasti tahajudnya rajin. Tahajud ya Bu ya? Memang manusia itu dua Bu. Kalau mendengar kematian itu dua pasti. Umur berapa? Yang kedua sakit apa? Padahal yang sakit umurnya panjang banyak, yang nungguin orang sakit malah gitu. Yang muda juga banyak yang dah begitu. Cuma karena mindsetnya begitu. Kalau mendengar orang meninggal dua, apa Bu? Umur berapa? Sakit apa? Padahal yang sehat meninggal ada, yang tua meninggal ada, yang muda juga ada. Ya, yang baru lahir juga ada. Belum lahir juga ada. Apa Bu tadi Bu? Tobat ya Bu. Istighfar Bu, istighfar. Ini amalan harian ya Bu ya? Sekali lagi ini bukan wajib Bu, tapi kita harus punya amalan harian biar Allah sayang ke kita. Tapi maksud saya begini Bu, jangan sampai yang sunnah ini mengalahkan yang wajib ya. Yang wajib mah tetap wajib. Jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, dosa. Tapi ini sangat dianjurkan. 1 istighfar, 2 baca Quran. Afdhalu dzikri ba'da Quran itu la ilaha illallah. Tuh, saya ingat omongan guru kami begitu. Jadi zikir yang paling baik itu baca Al-Quran. 1 dibalas 10, 1 dibalas 100, 1 dibalas 1000. Kapan yang terbaik baca Quran? Ketika sholat. Tapi sholat sunnah. Jangan sholat berjamaah, Allahu Akbar itu jadi imam bacanya Al-Baqarah, kabur itu makmum. Ya. Pas ibu baca, lagi ibu sholat qiyamul lail, tahajud begitu ya Bu? Ibu tahajud baca Qurannya yang panjang. Tuh hafal Ustaz. Kan sekarang kan ayat itu yang siga musik teh ya Bu. Taruh di itu baca gitu. Boleh. Tapi terkhusyuk kenapa? Ibu baca eta terkhusyuk ya gitu terkhusyuk. Terus. Kan seperti pertanyaan begini, Ustaz. Sholat dulu atau buka dulu? Kalau sholat dulu terkhusyuk ingat buka. Kalau buka dulu nanti sholatnya sarwa kene. Habis buka sholat juga terkhusyuk gitu kan? Iya benar deh Bu. Ngaku aja Bu kan. Saya begitu. Kan ada pertanyaan begitu, selalu ada begitu tiap Ramadan. Ustaz, buka dulu atau sholat dulu? Ya buka saja takjil begitu. Gitu. Tapi kan umumnya kan kalau di kita kan sampai azan juga, kalau di kampung-kampung biasanya Bu, kalau azan maghrib itu nggak ada yang azan Bu, karena lebih mengutamakan buka. Alasannya apa? Kalau sholat belum buka, ingat makan, mending makan dulu baru ingat sholat. Saya cek pikir-pikir mah, lagi sholat juga tetap banget khusyuk. Ya Bu. Jadi ibu baca Quran, ini seutama-utamanya sholawat baca hadis. Karena kalau kita baca hadis itu pasti
Qala Rasulullah sallallahu alaihi. Leres teh? Iya, baca hadis, Bu. Paham artinya dan bersalawat kepada Nabi. Itu salawat terbaik, itu baca hadis, Bu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan? Ini, oh paham maksudnya, gitu. Tapi maksudnya jangan ibu kemudian yang biasa baca salawat, wah berarti itu utama sanes. Maksudnya kalau ada yang lebih afdal yang mana? Baca hadis itu seutama-utamanya salawat. Sebab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya Rasulullah teh ini mendoakan Rasulullah iya, salawat iya, ngerti. Hukum juga iya. Gitu ya, Bu ya? Gitu. Itu pendapat ulama begitu, Bu. Sebagian ulama berpendapat begitu. Sebaik-baik sholawat baca hadis gitu. Baca hadis, Bu. Karena qala Rasulullah sallallahu alaihi setelah baca salawat ibu ngerti. Oh, Rasulullah itu pernah berbekam lalu melaksanakan sholat tanpa berwudu. Misalkan begitu kan, makin cinta ke Rasulullah. Karena sih, Bu, oh Rasulullah itu bersabda apa katanya? Rasulullah itu sepanjang hayatnya selalu berzikir. Tahu kan, Bu ya? Jangan jadi baca sholawat ngerti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, mendoakan Rasulullah yang disabdakan Rasulullah juga ngerti. Nah itu, Bu. Makanya kata ulama, sebagian ulama, sebaik-baiknya sholawat adalah membaca hadis. Ya itu mah pendapat ulama ya, Bu ya. Namanya pendapat itu bisa benar, bisa apa, Bu? Baca istighfar ya 100 kali lah ya. Baca Quran berapa, Bu, Ibu? 1 juz? Oh. Ya, sebisanya lah, Bu lah. Sebisanya dulu lah, Ibu, jangan. Ibu, kalau Ibu mau pakai patokan one day one juice, enggak. Kalau yang sudah terbiasa. Yang belum terbiasa, pokoknya dalam waktu sehari Ibu pernah baca. Mau 5 ayat, monggo. Mau 10 ayat silakan. Nanti kalau sudah ketagihan, ini jadi kebutuhan. Sehari terbaca Quran asa hutang. Ya, Bu? Yang ketiga qiyamul lail. Ibu yang sudah pernah qiyamul lail, sudah terbiasa. Kalau nggak qiyamul lail, rasanya pasti ada yang kurang. Tapi penyakit qiyamul lail itu 2, Bu. 1 ujub, yang kedua ria. Ujub itu wah nggak ada di sini yang kayak saya gitu. Qiyamul lail dari jam 7 pagi. Bisa begitu. Jadi ujub itu sombong tapi dalam hati, Bu. Gitu ya, merasa diri paling baik. Itu penyakit setan begitu, Bu. Nah kalau ria itu pingin dilihat. Tapi kalaupun ibu baca Quran di dalam kamarnya ada kamar lagi, ibu dikunci begitu. Kalau niatnya ria mah sekalipun nggak ada yang lihat tetap ria, Bu. Karena itu amalan hati. Ya, Bu. Sekalipun ibu baca Quran di masjid, ibu baca karena Allah, orang lihat 10, itu ikhlas. Karena ria itu sekali lagi penyakit hati. Sholat duha, Bu. Wah ini, Bu, kalau bisa begini, Bu, hidup damai kayaknya, Bu. Istighfar 100 kali, baca Quran, qiyamul lail ya, sholat duha ongkong. Damai kayaknya, Bu. Damai. Tinggal dijalanin deh, Bu. Masya Allah. Harus dipaksakan. Kalau ibadah harus dipaksakan. Jadi kebiasaan. Alah bisa kalau biasa. Jaga wudhu. Jaga wudhu, Bu. Sedekah, Bu. Ini saum lah, Bu. Saya tulis saum Senin Kamis. Saum sunat. Kalau sempat, kalau nggak sempat ya jangan dipaksa. Sedekah, Bu, sedekah itu lebih luas. Sedekah wajib namanya zakat. Sedekah itu kan tidak harus pakai uang, Bu. Ibu baca istighfar, baca alhamdulillah di pagi hari itu sedekah. Tersenyum sedekah. Tapi jangan senyum wae, Bu. Senyum sarana. Senyum sekali menyehatkan, senyum 2 kali membuat orang semangat. Tapi senyum terus-terusan, gelo.
Bu, udah ya. Itu ini yang saya katakan tadi Bu, tidur dengan pantat netap di apa? Di lantai itu tidak membatalkan wudhu kata Imam Syafi'i. Ini hadisnya di sini, hadis yang ke-80. Nanti tadi. Nah. Apa Bu? Ini dulu Bu. Oke? Istighfar ya Bu. Terus baca Quran, terus qiyamul lail, salat duha. Ya. Oh, nggak mungkin. Kalau di sini, kalau posisi kayak gini bisa. Artinya sandarannya begini kan? Tidak sandaran apa namanya di gitu. Pokoknya intinya posisi lubang dubur nempel Bu. Gitu. Tutup. Jadi kalau gitu tetap bisa ngelawas Bu. Gitu. Karena kalau nempel begini mau gitu kan pasti tertekan anginnya. Kalau tertekan anginnya mata benda gitu. Kalau sandaran begini masih nempel gitu. Ya Ibu bisa ngira-ngira lah gitu. Tapi kalau gede begitu ya. Istilahnya nggak gede apa? Itu lah Bang. Tapi kalau ragu terus Ustaz. Kalau Ibu ragu ya, ambil yang yakin. Ini wudhu lagi. Kalau teori fikihnya al yakin la yuzalu bisa. Misalkan begini Bu. Ibu sholat isya. Kemudian Ibu bingung, ini 3 atau 2? Diambil yang sedikitnya. Ibu pasti 2 ini yakin. Iya. Yang ragu kan 3. Iya. Maka Ibu ambil yang yakin. Pilih 2 kartos. Iya. Ini misalkan begini Bu, Ibu nih udah wudhu batal atau tidak? Yakinnya kan Ibu belum batal. Ragunya batal. Ambil yang yakin. Itu ya dak mayuri buka ila mayur begitu ya? Iya itu. Ambil yang tidak meragukan. Tidak meragukan atau al yakin la yuzalu bisa kalau ada fikihnya. Yakin itu tidak terkalahkan oleh sesuatu yang meragukan. Ini ya Bu ya? Ya Bu, sapu. Sebelum saya terusin Bu. Ya pertanyaan Ibu lah, Bu. Saya juga belum on teing gitu Bu. Mau aya ian Bu lah. Tara saya mau taruh di kia Bu, masa jadi namanya nggak apa ya Bu? Nggak apa-apa, anggap aja nggak ada. Aduh nggak bisa tuh budaya ya di dia tuh. Bapak mah di hadapan ibu nggak apa-apa di hadapan itu. Jadi artis. Iya Bu saya Itu nggak. kan Pak, maksudnya Iya. jadi DKM melihat gitu ya bahwa ibu-ibu tuh ada kajian seperti ini gitu. Oh. Laporan ke DKM. Ya, laporan bahwa di Ambalaka ini ada kajian Rabu. Ada. Tahu. Kalau saya makan jarang dilapor-laporin kalau saya utang. Untuk pengurus laporan. Kalau di konten Pak. Iya Bu, memang di sebagian masjid-masjid kalau khutbah Jumat juga disorot Bu, nanti masukin ke YouTube gitu. Ya, mendengar Bapak masuk ke itu Ambalaka Iya. ada. Yes, saya juga takut itu Bu saya. Jadi artis itu. Enggak mau. Enggak mau saya. Emang dari dulu kan Ibu tahu sendiri saya dari dulu kan Siap, nanti di enggak mau gitu. Tanya. Ya Bu. Ini kalau Asmaul Husna Ya. itu boleh kalau saya baca yang dari Pak Aminuddin ya. Iya. Di situ kan fadilahnya begitu. Iya, iya. Yang 99 itu. Iya. Terus saya suka mendawamkan sekarang. Asmaul Husna. Ya, misalnya tengah malam Jalil gitu ya. Itu boleh nggak? Ibu punya ada gurunya enggak? Iya itu Pak Aminuddin dulu. Oh boleh kalau ada gurunya. Oh, gitu. Kalau nggak ada gurunya saya nggak bertanggung jawab. Kalau ada gurunya berarti yang bertanggung jawab Gurunya. gurunya. Itu sebentar. Tanya
Iya Bu. Ya memang begitu kan, ad-dinus sanad, agama itu bersanad Bu. Bukan menurut saya, memang agama punya law, bukan. Memang menurut guru kami, gurunya nanti kata gurunya. Jadi kalau ibu ditanya, ibu ngapain baca al-asmaul husna? Ya Jalal, al-Jalil, al-Jalal. Tanya wae guru saya gitu Bu. Gitu. Kan banyak gitu ya, misalnya Ya. setiap malam. Oh namanya aurat. Ya, butuh ya. Namanya aurat itu Bu. Kalau aurat zikir, kalau misalkan yang disusun oleh Syekh Hasan Albana namanya al-matsurat, gitu kan ya. Kalau disusun oleh siapa tuh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani atau Syekh apa Utsaimin namanya zikir pagi dan sore, gitu kan? Nah, yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jilaini namanya zikir qadariyah, ya kan? Saya Taqiyuddin An-Naqsyabandi namanya zikir Naqsyabandiyah, gitu kan? Nah, itu mah zikir yang ditulis oleh para ulama berdasarkan pengalaman spiritual masing-masing. Itu ya Bu ya. Jadi jangan berdebat. Wah, ini Abdul mana? Abdul Sadayana. Gitu. Ibu yang suka matsurat mana? Matsurat. Yang suka zikir pagi, petang dan subuh dan sore silakan, gitu ya Bu. Yang suka, saya sukanya aurat yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, mangga, begitu ya Bu ya. Yang penting punya guru lah, gitu. Karena yang bertanggung jawab itu kan gurunya. Ya, gitu ya Bu. Boleh Bu. Tapi kalau ibu berzikir Asmaul Husna, kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu hanya nyebut saja Bu. Tapi kalau ibu pingin jadi doa ditambahi ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Wahai Allah, wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Penyayang. Gitu Bu. Dipanggil. Mengawali doa gitu. Pak, kalau orang sekarang ini kan Pak banyak banget Google, Iya. mana gitu banyak. Dan orang-orang tuh suka ngambil ilmunya sembarangan dari Google. Iya. Itu gimana nanti kesana? Boleh Bu, ambil Google boleh asal ibu tetap punya guru. Jadi apa yang diceritakan di Google itu ditanyakan sama guru ibu. Nah ini kalau enggak misalnya. Ini bener enggak begini? Gitu. Asalkan itu hanya berkaitan dengan akhlak ya itu masalah. Asalkan jangan berkaitan dengan hukum-hukum. Kalau hukum itu lebih baik ibu punya guru kalau soal hukum. Karena hukum itu kan yang berkaitan dengan antara halal dan haram, wajib dan sunnah, makruh dan mubah gitu Bu. Kalau hanya berkaitan dengan akhlak, etika itu saya kira tidak masalah karena itu kan secara global ya. Humaniora lah ya begitu. Ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu adab lah begitu, bebas gitu. Tapi kalau soal hukum, soal pemahaman Al-Qur'an memang sebaiknya ada guru rujukan untuk bertanya. Begitu. Maksudnya Ustaz, Asmaul Husna juga termasuk zikir. Iya zikir. Jadi kalau misalnya kan ibu sudah tua gini mah Walillahi asmaul husna. Iya. Fad'uhu biha. Kan begitu. Maka berdoalah dengan iya, maka berdoa. Salam. Dalam dunia pesantren memang ada yang namanya ijazah. Ijazah itu sebetulnya begini Bu. Ijazah itu ada ijazah yang umum, ada ijazah yang khusus. Yang khusus itu biasanya ya seperti ada kalau misalkan seorang kiai nulis aurat-aurat khusus begitu ya, kemudian diberikan kepada santrinya, ini aku ijazahkan ini kepadamu. Cuma omongan begitu aja Bu ijazah itu. Nah yang umum kan seperti Rasulullah SAW misalkan bersabda, barang siapa yang habis sholat hendaklah dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahu Akbar 30 kali. Itu juga ijazah kan. Rasulullah mengijazahkan kepada sahabatnya, sahabat mengijazahkan kepada tabi'in, kepada ulama, dan kita juga sebetulnya kan sudah diijazahi di mana? Di musola-musola tempat kita ngaji dulu kan. Cuma kan karena memang ya ijazah secara tidak langsung lah itu. Gitu Bu. Jadi ijazah itu sebetulnya asalnya itu begini Bu. Ya seperti saya dengan ibu begini talaqin.
Otomatis kan ibu sudah mendengar dari saya, kemudian ibu sampaikan kepada yang lain. Otomatis kan dengan ibu mendengar dari saya, otomatis itu ada semacam ijazah begitu. Talaki lah Bu sebetulnya. Cuma kemudian ijazah ini menjadi sesuatu yang seolah-olah apa ya? Kudu gitu teh Bu. Gitu. Ya kalau kita kan biasanya begitu, ajastuka, aku ijazahkan ini kepadamu. Berarti kamu sudah menguasai kitab ini, silahkan kamu ajarkan kepada yang lain. Biasanya kalau di pesantren tradisinya begitu Bu, gitu Bu. Tapi kalau zikir-zikir yang umum, zikir-zikir yang lain ya mangga saja. Begitu. Lebih baiknya gimana kalau ibu punya guru, itu lebih baik. Gitu. Misalnya ibu dikasih zikir sama gurunya, ini baca ini zikir pagi dan petang. Gitu. Jadi kalau ibu ditanya ada yang bertanggung jawab gitu, ya Bu ya. Jadi tidak harus Bu, ada yang umum. Boleh diamalkan kalau dikir-dikir yang umum kayak al-Surat dan gitu. Iya boleh. Syekh Hasan Al-Banna itu ngarang Al-Matsurat. Itu karena Syekh Hasan Al-Banna itu sebetulnya beliau kalau saya tidak salah dengar, salah satu pengikut Thariqat Saziliyah, Syekh Hasan Al-Banna. Kalau dengan roti kayak itu gimana? Rotib Al-Hadad, ya, itu kan namanya rangkaian zikir yang dikarang atau ditulis oleh sebagian ulama berdasarkan pengalaman spiritual masing-masing. Kalau ibu yakin dengan rotib-rotib itu monggo, kalau nggak yakin, ibu yakinnya dengan Al-Matsurat ya baca saja Al-Matsurat gitu Bu. Maksud saya jangan berdebat, wah ini mana yang lebih utama, tapi dibaca gitu loh Bu. Intinya bagaimana kita bisa dekat dengan Allah. Ya memang banyak Bu, ada Robit Al-Haddad, Robit Al-Hattos gitu kan. Kalau teman-teman kita dari Hadraul Maut, dari Yaman biasanya begitu. Kalau yang umum di Indonesia sekarang sudah mulai umum gitu ya, Al-Matsurat, zikir pagi dan petang. Namanya juga Al-Matsurat Bu. Al-Matsurat itu ternyata matsur. Sesuatu yang matsur itu sesuatu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Jadi pilihan Bu, Al-Matsur itu. Pilihan-pilihan zikir yang biasa diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diamalkan oleh Syekh Hasan Al-Banna. Nah kemudian Ikhwanul Muslimin itu menjadi sebuah pergerakan yang seolah-olah menakutkan itu ketika Ikhwanul Muslimin kemudian diketuai oleh Syed Qutb. Nah, itu menjadi pergerakan politik yang luar biasa. Pada awalnya hanya pergerakan politik yang biasanya oleh Syekh Hasan Al-Banna. Gitu. Nanti berseberangan lagi dengan Taqiyuddin An-Nabhani yang beliau kemudian membuat satu pergerakan yang ingin menegakkan khilafah yang kemudian dikenal dengan Hizbut Tahrir. Itu macam-macam itu pergerakan begitu. Apakah mereka punya aurat? Punya. Tapi saya nggak tahu karena saya bukan pengikut beliau begitu. Jadi ya. Kalau ibu nanya apakah harus ijazah? Ya mungkin kalau yang dikarang oleh ulama-ulama ditulis secara khusus oleh ulama ya mungkin harus ijazah. Kalau yang secara umum ya nggak usah. Nanti kalau begitu repot atau Bu. Baca hadis nih. Rasulullah itu kalau mau tidur baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Aduh saya belum diijazahi, repot atau repot gitu ya. Ada yang umum, ada yang khusus. Ya kalau ada hadis-hadisnya, ada keterangan-keterangannya, monggo silakan diamalkan gitu ya. Terus Bu, ada pertanyaan lagi Bu. Intinya ya Bu. Ya. Izin bertanya. Ya. Kalau kita tilawah mentadaburi ayat Al-Quran, salah satunya surat Al-Mulk. Misalkan ayat 1 sampai ayat 8 mengenai orientasi tentang kehidupan dan kematian. Ingin mengetahui tafsir lebih jauh pun kita melihat di Google. Contohnya Ibnu Katsir seperti itu. Kalau ibu ingin lihat itu lebih jauh Google, kalau selama ibu punya kapasitas keilmuan boleh. Kalau ibu misalkan saya ingin tahu ini, ibu buka Google-nya misalkan yang ahli tafsir lah, siapa misalkan ahli tafsir di Indonesia itu misalkan. Yang ibu kenal siapa Bu? Itu kan ulama yang sering ya ulama yang di Indonesia ibu kenal. Yang ahli tafsir yang suka nerangin tafsir misalnya Pak Quraisy Shihab misalkan. Quraisy Shihab misalkan. Ibu buka Pak Quraisy Shihab. Pendapat Quraisy Shihab tentang tafsir itu. Buya Hamka. Tapi tetap ibu punya guru afdolnya itu. Misalkan siapa lagi? Adi Hidayat misalkan. Misalkan Gus Baha. Gus Baha. Ini yang ahli hadis ya Bu. Kalau Gus Baha ahli Quran ya Bu. Kalau siapa? Ustadz Somad, beliau fakarnya di hadis Bu. Iya.
Siapa lagi? Nih, Gus Koyum. Gus Koyum. Ini yang saya bilang di YouTube ya Bu. Ibu kan orientasinya YouTube. Ya, Gus Koyum Bu. Punya bukunya tafsir. Kalau ibu baca bukunya doang, ya gitu Bu. Kayak ibu baca ini Bulughul Maram. Kalau ibu baca Bulughul Maram nggak punya gurunya kayak tadi. Hadis yang pertama mengatakan memegang kemaluan itu tidak usah wudu. Hadis yang kedua, wudu kan bingung Bu. Begitu maksud saya. Pentingnya guru di situ Bu. Nah ini kalau apa namanya? Kalau Quran tafsir itu. Silakan Bu. Intinya memang begini Bu, belajar mah di mana saja, kapan saja. Yang penting ibu punya rujukan untuk tempat bertanya. Ke atas ya Bu? Iya. Karena memang sekarang eranya kan era sosial media. Gitu. Saya ingin tahu amalan-amalan yang harus dilakukan bagi orang yang mau kurban. Kan begitu. Seperti misalkan tidak boleh memotong kuku dan rambut bagi orang yang mau berkorban dari tanggal 1 Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah, sampai 1 Dzulhijjah, sampai hewan kurban itu dipotong. Misalkan kan begitu, mungkin ada di Google itu teh. Boleh begitu, boleh. Tapi ibu nanti tanyakan. Kalau ibu ragu, tanyakan. Tapi kalau yang misalnya yang ngomong UAS, ya usah, nggak usah ditanyakan. Gitu. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Ustaz Abdi Hidayat, nggak usah ditanyakan. Insya Allah benar. Gitu. Kalau yang ngomong saya mau tanyakan, gitu. Gak apa-apa. Ya karena sekali lagi kalau saya urusan fikih itu memang ribet Bu. Fikih itu cek iya bisa, cek iya tuh bisa, cek iya boleh, cek iya tuh boleh. Dan begitulah fikih. Fikih itu al-fahmu itu paham. Yang namanya paham itu pasti berbeda. Yang salah itu ketika beda paham gelut. Yang salah itu kalau rebutan bener. Rebutan bener itu salah Bu, pasti. Kalau rebutan salah itu pasti bener. Seperti ibu pas Ramadan, pas Lebaran, itu ibu rebutan salah. Abdino salah, sanes ibu Abdino salah, bener Bu. Tapi kalau ibu rebutan bener, salah. Gitu. Ya Bu, kartu saya Bu ya. Itu fikih itu al-fahmu. Al-fikih itu al-ilmu ahkam syar'iyyati allati turuquha bil ijtihad. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diperoleh melalui jalan-jalan ijtihad. Yang namanya jalan-jalan ijtihad itu pasti beda pendapat, pasti. Cek Syekh Albani begini, cek Utsaimin begini, yang modern begitu kan? Cek Imam Syafi'i begini, kata Syafi'iyah begini, beda Bu. Kata Imam Syafi'i dan pengikutnya juga kadang-kadang beda. Syafi'i dan Syafi'iyah beda. Ulah jauh-jauh Bu. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Syafi'i dengan Imam Malik juga beda pendapat. Cek Imam Syafi'i subuh pakai kunut. Cek Imam Malik guruna teu kudu pakai kunut. Pasean teu Bu? Henteu, udah biasa. Jadi pakai kunut dan tidak pakai kunut itu bukan NU sama Muhammadiyah, bukan. Di atas ayah. Itu ini guru sama murid Bu. Biasa. Gitu ya Bu. Karena siapa ya? Jadi fikih itu biasa, berbeda itu biasa. Yang penting ibu punya gurunya dan ibu meyakini sesuatu yang memang ibu yakini. Gitu. Kalau misalnya ibu meyakini baca Quran itu ya afdolnya ya wudu, ya wudu lah. Ya kan? Gak apa-apa. Gak berwudu juga nggak apa dah. Kita kan muslim itu bersih. Ya silahkan. Tapi tentunya adab dan etika itu kan harus dipakai gitu Bu. Makanya kalau dalam kitab cabang-cabang iman, saya lupa kitabnya itu. Imam Nawawi Al-Banan itu siapa? Itu Syu'bul Iman Bu, salah satunya itu. Termasuk naruh mushaf itu sebagian adabnya ya Bu, adab Quran itu naruh di tempat yang paling tinggi Bu. Itu di kitab Syu'bul Iman itu terangkan. Karena sekarang kan banyak begitu. Baca Quran dicium gini. Zaman Rasulullah nggak ada. Zaman Rasulullah tak ayam mushaf Ibu. Iya kan, zaman Rasulullah kan belum ada mushaf.
Iya Bu. Ini kan mushaf baru ada itu kan zaman siapa Bu? Dikumpulkan baru zaman Utsmaniyah. Maka disebutnya mushaf Utsmani dan lain sebagainya. Yaitu biasalah khilafiyah begitu. Penting jangan saling menyalahkan gitu ya. Penting ada apa namanya, sama-sama ada rujukannya. Beda pendapat itu ya wajib. Wa an Muawiyah, dan dari Muawiyah qala, berkata Muawiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ainu mata kal ussahi, seperti tali. Seperti apa Bu? Tali. Fa idza namat, maka apabila kedua mata, Fa'idha namat ainaini, apabila kedua mata tertidur, istatlaqa wika'u, maka lepaslah tali pengikat itu. Rawa telah meriwayatkan hadis Ahmadu, Imam Ahmad, wa Tabrani, dan Imam Tabrani, wa zada, dan menambahkan, waman, dan barang siapa nama tidur, fal yatawaddo, maka berwudu'lah. Wahadihi, dan ini ziyadatun, tambahan, fi hadal hadisi, di dalam ini hadis. Inda Abi Dawud, menurut Ibnu Dawud, min hadisin Ali, dari hadis Sayyidina Ali, duna qaulihi, di luar kaulnya. Istatlaqa wika'u wa fi kilai isnadaini dha'fun. Lepaslah tali pengikat itu, dalam kedua sanad ini dhaif. Gitu Bu. Jadi Bu, apabila kedua mata telah tidur, lepaslah tali pengikat, begitu Bu. Ya maksudnya itu tadi Bu, tidur yang pakai kayak begitu. Wali Abi Dawud, dan menurut Imam Abu Dawud, Aidan juga, an Ibni Abbas, dan dari Ibnu Abbas marfu'an, secara marfu', innamal wudu'u, hanyalah wudu, alaman atas seseorang nama yang tidur, muttaji'an, yang tidurnya itu muttaji'an, tidurnya berbaring. Wa fi isnadihi, dan di dalam sanad hadis dha'fun aidan, dhaif, lemah Bu, dhaif. Bu, hadis itu kan ada 3 ya Bu, yang jelas: hasan, sahih, dhaif. Tapi sebetulnya nanti bagiannya tuh dhaif itu banyak. Kalau sahih sama hasan itu cuma 2. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, dan hasan li ghairihi, cuma 2. Tapi kalau dhaif nanti banyak macamnya gitu. Ada mauquf, ada apa namanya? Mudallas gitu dan sebagainya. Banyak nanti. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kalau dalam pembaca hadis ada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, itu pastikan di depannya pasti ada Abdullah. Wa an Ibni Abbas berarti dari Abdullah bin Abbas. Wa an Ibni Umar pasti Abdullah bin Umar. Lah karena ini kebiasaan para hadis, biasanya Abdullah bin Umar ditulisnya Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas ditulisnya biasanya Ibnu Abbas. Seperti mutafaqqun alaih. Ya kalau mutafaqqun alaih itu bisa dipastikan Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari sendiri, Muslim sendiri. Seperti di kita Soekarno Hatta. Bukan Soekarno Hatta itu satu orang, tapi Soekarno dan Bung Hatta. Mutafaqqun alaih berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ke atas ya Bu. Takutnya Ibu teh. Nah, ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Iya, karena 2 orang, Abdullah dan anaknya yaitu Abbas begitu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu, mudah-mudahan ridha Allah wa anhuma kepada keduanya.
Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau depannya ana, belakangnya pasti la, Bu. Ana Rasulullah. Ya, Bu. Bukan ana Rasulullah. Kalau ana Rasulullah, ya, Bu. Tapi kalau qala Rasulullah, qala Rasulullah. Kalau ana Rasulullah, ya, Bu. Ya, nanti Ibu belajar kan sama Ustaz siapa? Ustaz Anwar ya. Kalau anna Rasulullah, asyhadu anna Muhammad dan Muhammad, asyhadu anna Muhammad, karena ada anna. Inna anna wa akhwatuha itu namanya. Bukan asyhadu anna Muhammadur, bukan. Wa asyhadu anna Muhammadar. Kalau depannya anak, belakangnya pasti dibaca nasab. Alamat nasabnya rafa, maka disebut wa asyhadu anna Muhammadar, ana Rasulullah. Begitu ya, Bu. Kalau qala Rasulullah gitu, fi'il fa'il. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya'ti, datang kepadaku, ahadukum, salah seorang di antara kalian, asyaitonu, setan, fi sholatihi, di dalam sholatnya. Jadi setan itu akan mendatangi seseorang di antara kalian. Yakti, akan datang, ahadukum, salah seorang di antara kalian, asyaitonu, setan. Jadi akan datang kepada kamu sekalian, asyaitonu, setan, fi sholatihi, di dalam sholat. Fayangfuhu, lalu setan apa, Bu? Fayangfuhu, apa, Bu? Bujurnya tadi tiup-tiup, Bu, setan. Fi maq'adatihi, pada duburnya, dubur. Fal yukhayyalu, maka kalian mengira, menghayal, gitu kan? Jadi kadang-kadang kita sholat begini kan, itu Bu, selama belum kedengar suara tut, jangan. Ya, Bu. Iya kan, Ibu kan, karena ini kan kata Rasulullah, nanti akan datang kepada kalian setan. Ketika kalian sholat itu akan datang setan. Setan tuh pinter, Bu. Pas Allahu Akbar, pikiran diganggu. Cucian yang sandi angkat. Ya, Bu. Eta kompor geus diparbancan. Padahal sebelum Allahu Akbar gak ingat, tapi pas Allahu Akbar. Kunci kumaha teh mana? Tah kitu setan teh, Bu. Segala wae ingat. Lah, itu tidak sampai situ, Bu. Sampai dubur juga ditiup-tiup ku setan. Ya Allah, kurang kerjaan setan teh, Bu. Atasa walam yukhdis. Apa? Sehingga membuat kalian mengira-ngira ini kentut atau padahal walam yukhdis, padahal tidak kentut, begitu. Ini kentut padahal tidak kentut. Fa idza wajada, jika kalian mengalami zalika, yang seperti itu, fala yang syarifu, maka jangan beranjak dari sholat hatta yasma'a sautan. Nah, gitu, Bu. Sehingga kalian mendengar apa, Bu? Sautan. Pokoknya lamun can kedengar tut ulah gitu. Au yajida rihan, atau kecium bau hitut. Nah, itu. Akhraja, telah mengeluarkan hadis Al-Bazaru, Imam Bazar. Wa asluhu fi sahihaini min hadisi Abdullah bin Zaid, dan asalnya hadis ini dalam sahihnya Abdullah bin Zaid. Kita selesaikan, Bu, sampai bab buang hajat. Kemarin buang hajat tuh ya, Bu, ya. Larangan-larangan buang hajat tuh ya, Bu, ya. Jangan di bawah pohon, jangan di pinggir jalan. Waduh.
memang saya dari dulu nggak dikenal Bu, jadi kalau kayak gitu beban saya jadi kan Ibu tahu sendiri. Kalau saya ngajar saya pakai peci, kalau nggak ngajar saya pakai celana jeans, kaos oblong biasa. Gitu. Memang begitu Bu guys, saya nggak mau. Maka teman-teman saya sering bikin konten, biasanya cuma suara saya Bu, tapi orangnya nggak ada. Banyak Bu suara-suara saya yang menyebar di YouTube, tapi nggak ada nama saya. Walil Hakim dan menurut Hakim an Abi Sa'id marfu'an. Dari Hakim marfu itu hadis yang disandarkan ya Bu. Berarti ini bukan perkataan Rasulullah, cuma disandarkan kepada Rasulullah. Misalkan sahabat lihat Rasulullah begini, kemudian sahabat yang menceritakan. Kartas Bu. Hadis marfu itu bukan perkataan Rasulullah, tapi sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah kemudian diucapkan oleh sahabat, begitu Bu. Ida ini kan Bu, walil Hakim dan menurut Hakim an Abi Sa'id dan dari Abi Sa'id marfu'an secara marfu, idza jaa ahadukum syaitan faqala innaka ahadas ta falyakul kadzabta. Apabila datang setan kepada salah seorang di antara kalian lalu berkata sungguhnya engkau telah berhadas, maka hendaklah ia menjawab engkau bohong. Tapi ulang ngomong mah batal, gitu ya Bu ya. Artinya iman rasaan tos hitut setan gitu, gitu Bu. Sampai kita benar-benar mendengar suara dan mencium baunya. Kalau belum berarti setan. Karena sih Bu, ya gitu. Ibu yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena kebodohan saya pribadi, mohon dimaafkan. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di dalam bab qada'il hajat ya, buang hajat. Kalau buang hajat itu namanya bab istinja. Istinja itu bahasa kerennya cebok gitu ya. Iya. Al istinja'u cebok gitu. Ya Bu, terima kasih. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkah kita, memberkahi kita semua. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang istiqamah di jalan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا معينا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأخوان والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بالأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد عبدك ورسولك ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسأل الله بالإجابة. الفاتحة. Iya kan. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.